Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Eliani, kelas 11 Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 5 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Sultoni, yaitu tugasnya adalah menyimpulkan atau menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan yang pertama yaitu materi tentang teknik urutan pemecahan masalah matematis menggunakan diagram alir. Nah, yang pertama dijelaskan yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses tertentu yang perlu dilaksanakan agar proses penyesuaian tertentu. Nah, yang kedua yang dibahas yaitu diagram alir. Apa sih itu diagram alir? Diagram alir adalah urutan atau langkah-langkah dalam bentuk simbol yang berfungsi untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari proses. Kemudian teknik untuk membuat diagram alir itu apa? Tekniknya adalah yang pertama, memahami masalah. Dari memahami masalah yaitu merujuk apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Teknik yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Maksudnya menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. Teknik yang ketiga yaitu menyelesaikan rencana. Maksud dari teknik ini yaitu menjalankan strategi yang telah dibuat dengan teliti. Langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali. Maksudnya itu mengevaluasi dan menganalisis apakah hasilnya itu benar. Nah, materi yang kedua yaitu materi tentang membuat dan menggunakan program dalam menyelesaikan masalah dengan bahasa C. Bahasa program C merupakan salah satu bahasa komputer. Pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi atau yang disebut General Purpose Programming Language, mulai dari sistem operasi atau Windows, mulai program aplikasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software pengolah gambar, sehingga kompiler untuk bahasa program. Langkah-langkah dalam membuat program yaitu yang pertama adalah problem definition. Problem definition adalah menjelaskan atau suatu masalah atau memahami intinya. Langkah kedua yaitu problem analysis. Problem analysis adalah menganalisis suatu masalah. Langkah yang ketiga adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan menyelesaikan masalah secara berurutan. Langkah yang keempat adalah coding. Coding adalah proses penerjemahan algoritma ke bahasa program yang dipahami oleh komputer. Langkah kelima yaitu testing. Testing adalah proses pengujian apakah suatu program tersebut dapat menyelesaikan masalah. Langkah keenam adalah maintenance. Maintenance adalah proses perbaikan. Ini membahas tugas pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga itu diberi tugas berikan 5 contoh menyelesaikan masalah menggunakan diagram alir. Berikan 5 contoh. Sebelum kita memberikan 5 contoh itu, kita harus mengetahui dulu simbol-simbol dari diagram alir tersebut. Simbol yang biasanya muncul itu cuma ada beberapa aja. Yang pertama ini. Ini simbolnya
persegi panjang gitu. Ini artinya processing symbol atau simbol proses yang berfungsi untuk digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Itu tadi simbol yang pertama. Simbol yang kedua yaitu ini. Simbolnya seperti gambar jajar genjang ya, yang berarti put atau simbol keluar masuk. Yang ketiga yaitu simbolnya seperti ini, yaitu terminal point symbol atau simbol titik. Terminal menunjukkan permulaan atau start atau akhir dari suatu proses. Simbol yang keempat yaitu ini, itu yang dimaksud dengan simbol penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk. Nah, itu tadi beberapa simbol yang biasanya keluar. Kemudian contoh-contohnya yang pertama itu ini. Ini diagram alir menghitung luas segitiga. Itu kalian bisa lihat sendiri simbol-simbolnya ya. Yang pertama itu mulai, masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian tampilkan luas segitiga atau hasilnya, lalu selesai. Contoh yang kedua, ini menghitung luas persegi panjang. Tinggal kalian masukkan start atau mulai, masukkan nilai panjang dan lebar, hitung luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian tampilkan hasil, lalu selesai. Kemudian contoh yang ketiga ini, menghitung luas alas segitiga. Kalian tinggal langsung aja tulis nilai, lalu masukkan luas dan tinggi, hitung alas dengan rumus A sama dengan luas dibagi tinggi, kemudian hasilnya, dan lalu selesai. Oke, contoh keempat menghitung jajar genjang. Bisa dimulai, masukkan alas dan tinggi, hitung alas kali tinggi, terus hasilnya, kemudian selesai. Ini contoh yang kelima, membuat teh manis. Yang pertama mulai, yang kedua gelas sama dengan gula ditambah air, kemudian celupkan teh, lalu aduk dengan sendok, sajikan, dan selesai. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.